datang Tuhan dengan hati kami, jiwa kami, roh kami, sujud di hadapan-Mu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dengarkan firman Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari setiap hati bersama-sama. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dengarkan dia berkata, dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dengan lembut bersama katakan, sujud di altarnya kami bawa. Ku bawa hidup. Kami terima anugerah-Mu Tuhan. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidup. Dia barui hatiku.
sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami tahu Tuhan, ketika kami datang di altar-Mu dengan sujud, membawa segenap hati kami, Kau hadir, Kau mengulurkan tangan, Kau bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami rasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Jamahlah kami, bentuklah kami, berkata-katalah dalam hidup kami. Kami mau dengar firman-Mu, kami mau dengar isi hati-Mu, apa yang Kau mau dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu saat ini kami buka hati kami, kami mau datang bersujud di hadapan-Mu. Yesus Tuhan, kami menyembah, kami bersyukur bagi-Mu Tuhan. Hanya untuk Engkau Allah kami yang hidup, Raja dan Bapa kami yang setia. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus di hati kami, hanya Engkau. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa, sujud berserah. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau angkat suara kami menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Yesus, kami mau menyembah Kau lebih lagi Tuhan, dengan segenap hati dan segenap suara sama-sama. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Kami mau terima anugerah-Mu, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku, hanya Kau. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari lebih tinggi, dengan segenap hatimu katakan, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku dan barui hatiku. Sesuatu terjadi, katakan mujizat terjadi.
terjadi, pemulihan terjadi saat datang di atasnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi pagi hari ini untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi mari sebelumnya kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Beri kami kekuatan, beri kami kesehatan Tuhan, beri kami hikmat-Mu supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Untuk kami boleh semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini tema kita adalah menantikan Tuhan. Ya, satu hal yang membosankan itu adalah menunggu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita sedang menunggu seseorang, apalagi orangnya itu enggak datang-datang, pasti kita itu capek ya Bapak Ibu. Dan mungkin kalau kita sudah lama menunggu enggak datang-datang, atau kita menanti sesuatu, akhirnya kita menyerah ya Bapak Ibu. Kita aku pulang aja. Nah, mungkin kita seperti itu Bapak Ibu. Hari ini tema kita adalah menantikan Tuhan. Ya, seberapa banyak hari-hari ini yang kita sudah mulai capek, ya, kita sudah mulai lelah untuk menantikan Tuhan. Mungkin kita selama ini kita sudah berdoa, Tuhan aku sudah berdoa, tapi kok lama pertolongan Tuhan gak datang-datang. Ya, aku sudah berdoa, kok sakitku gak sembuh-sembuh. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan banyak orang-orang yang sudah terlalu lama menunggu, capek ya, lelah. Akhirnya dia meninggalkan imannya ya. Imannya sudah mulai pudar. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan sangat mengasihi kita Bapak Ibu. Dia akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Mari kita buka di dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-21. Kita akan baca Yesaya 30 ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Tuhan sedang mengasihi kita, sangat mengasihi kita semua. Jadi apapun masalah, persoalan, kesulitan ataupun tekanan dalam hidupmu hari-hari ini Bapak Ibu. Mungkin engkau sudah merasa capek, merasa lelah karena persoalan enggak selesai-selesai. Mungkin engkau merasa aku sudah berdoa Tuhan tapi kok sakitku enggak sembuh-sembuh. Pagi hari ini ayo datang kepada Tuhan ya. Kalau kita melihat
Di Matius 11 ayat 28 dikatakan seperti ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan mengundang kita. Kalau kita sudah lelah menanti, kalau kita sudah capek menunggu, firman Tuhan mengatakan, marilah kepadaku. Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau menolong kita. Apapun yang menjadi bebanmu hari-hari ini. Apa yang menjadikan engkau sulit ataupun susah hari-hari ini. Tekanan, persoalan, sakit, penyakit. Tuhan mengundang hari ini. Dikatakan di Matius 11 ayat 28 ini, marilah kepadaku, ya. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Kalau kita sudah mulai lelah, kalau kita sudah mulai capek, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Nah, dikatakan seperti ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo hampiri Tuhan. Datang kepada Tuhan. Hari-hari ini ya, kalau kita sudah lama menanti pertolongan Tuhan, mungkin kita kok lama ya. Ya, memang gak enak ya Bapak Ibu kalau menunggu itu. Kita diuji kesabaran ya. Apakah kita setia menantikan pertolongan Tuhan ini? Kalau kita sudah mulai capek, lelah, Tuhan mengundang kita untuk datang. Karena Tuhan itu mau memberikan pertolongan kepada kita. Dikatakan di Yesaya 40 ini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi kalau kita sudah mulai lelah, mulai capek ya, menanti-nantikan pertolongan Tuhan, ayo cari Tuhan, datang kepada Tuhan. Maka seperti janji firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita belajar pagi hari ini ya. Apa yang kita dapatkan kalau kita setia menanti janji Tuhan ya. Kalau kita setia menanti pertolongan Tuhan ya. Yang pertama kita baca di dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-18 sampai 19. Di sini dikatakan, sebab Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Bapak Ibu, yang pertama, orang yang setia menanti-nantikan Tuhan, ia akan mendapat belas kasihan Tuhan. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca tadi di ayat 19 dikatakan, engkau tidak akan terus menangis. Hari ini mungkin Bapak Ibu sudah menangis ya. Karena tekanan hati kita itu sudah, air mata kita mungkin sudah kering ya. Karena menanti pertolongan Tuhan itu enggak datang-datang. Ya, mungkin kita sudah berdoa, berseru, berpuasa. Tetapi kita masih belum menerima jawaban itu. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa air mata kita itu akan diubah menjadi sukacita kalau kita itu berseru kepada Tuhan ya, dan Tuhan itu akan menjawab apabila kita berseru kepada Tuhan ya. Ini janji firman Tuhan. Kalau kita berseru-seru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab ya. Dikatakan
di ayat 19 ini. Sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Nah Bapak Ibu, kalau Tuhan mendengar teriakan kita, Tuhan akan mengubahkan air mata kita menjadi sukacita Bapak Ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, di ayat 20 dikatakan seperti ini. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Yang kedua Bapak Ibu, orang yang menantikan Tuhan akan mengalami penyediaan Tuhan, ya. Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit. Ya Bapak Ibu, kenapa kok Tuhan memberikan serba sedikit? Di sini mengajarkan kita supaya kita dapat bersyukur. Jadi seberapapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita semua Bapak Ibu, ayo kita belajar mengucap syukur ya Bapak Ibu. Karena kami percaya saat seberapapun yang kita bawa ke hadapan Tuhan dengan ucapan syukur, maka Tuhan akan memberkati ya setiap usaha kita. Kalau di dalam 1 Tesalonika 5 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal ya. Kita harus mengucap syukur dengan apapun yang Tuhan berikan. Ya. Kalau di dalam Mazmur 23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ini janji firman Tuhan Bapak Ibu. Biarpun berkat Tuhan itu cuman sedikit, tetapi kita tidak akan pernah kekurangan. Tuhan akan mencukupkan setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita kalau kita membawa di hadapan Tuhan. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kalau kita menantikan Tuhan, kita baca di ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, ini janji firman Tuhan bahwa Tuhan akan menolong kita. Ya, Tuhan akan menunjukkan jalan itu kepada kita ya Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini kita melihat ya, banyak sekali orang-orang yang bingung ya, bagaimana aku harus usaha apa hari ini? Bagaimana aku harus mendapatkan hasil yang banyak? Tetapi kalau kita menantikan Tuhan, ya kita menanti-nantikan pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan menuntun jalan kita. Apakah kita harus menganan atau mengiri? Itu janji firman Tuhan ya. Tuhan akan menyertai perjalanan kita. Jadi setiap langkah yang kita ambil itu ada dalam tuntunan Tuhan. Kalau kita menantikan Tuhan, pertolongan Tuhan ya Bapak Ibu. Kalau kita baca di dalam Yesaya 58 ya. Yesaya 58 ayatnya yang ke-11. Dikatakan, Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, ini janji firman Tuhan bahwa Tuhan akan menuntun kita senantiasa dan akan memuaskan hati kita di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatan kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan bosan menanti pertolongan Tuhan. Kita harus setia menanti pertolongan Tuhan, menanti jawaban daripada doa-doa kita ya. Jangan sampai kita gak sabar menanti terus kita meninggalkan Tuhan. Kita mencari jalan pintas, mencari pertolongan yang mungkin instan ya Bapak Ibu. Nah, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ayo kita setia menanti-nantikan Tuhan. Karena Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita ya. Kalau kita lihat di Yesaya 30 tadi ya. Dikatakan bahwa Tuhan akan bangkit
ya. Tuhan akan bangkit hendak menyayangi kamu sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi seharusnya kita menanti-nantikan Tuhan itu dengan berbahagia, ya, tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan kecewa, tetapi dengan berbahagia, Bapak Ibu, karena kita punya Tuhan yang ajaib. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan berjanji pasti digenapi, ya Bapak Ibu. Ya, ini firman Tuhan renungan pagi hari ini, Bapak Ibu. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan dengan setia, maka pertolongan Tuhan itu akan tepat pada waktunya. Kemudian yang kedua, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, ya. Yang kedua tadi dikatakan bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang kita perlukan. Kemudian yang ketiga, ya, kalau kita menanti-nantikan Tuhan dengan setia, maka Tuhan akan menunjukkan jalan kepada kita. Apa yang harus kita kerjakan. Ya, di tengah kesulitan kita, di tengah keputusasaan kita, Tuhan akan menunjukkan jalan, ya. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Ya, kalau kita sudah mulai putus asa, tidak ada pengharapan, ayo temui Tuhan, ya. Maka Tuhan akan memberikan jalan keluar di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap masalah kita. Ayo tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan satu-satunya penolong kita. Tuhan yang kita sembah, Allah yang hidup, yang sanggup menolong kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, untuk firman Tuhan yang singkat, yang mengajarkan kami untuk setia menantikan Engkau. Kami percaya Tuhan akan setiap janji firman-Mu. Kalau kami setia menantikan Engkau, maka Engkau Tuhan yang akan menolong kami. Tuhan yang akan memberkati setiap kami. Tuhan yang akan membukakan jalan bagi kami. Yang akan menuntun dan menyertai setiap langkah kami. Sehingga kami tidak akan terjatuh Tuhan. Kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Sehingga kami boleh melihat pertolongan-Mu yang ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan pagi hari ini. Apapun yang menjadi kesulitannya, apapun yang dinanti-nantikan Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.